Pemerintah berupaya memulihkan jaringan komunikasi bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Dengan pulihnya akses komunikasi, warga dapat kembali bertukar kabar. Tak hanya makanan dan obat-obatan yang terus disalurkan pada warga terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah juga berusaha mempercepat pemulihan jaringan komunikasi. Pemerintah telah menyalurkan puluhan perangkat komunikasi Starlink ke sejumlah titik bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk di Tapanuli Tengah. Kemudahan komunikasi ini membuat pengungsi merasa lebih tenang karena dapat bertukar kabar dengan keluarga dan sanak saudara selama tinggal sementara di pos-pos pengungsian. Baru saya minta bantuan ke tim Basarnas. Jadi mereka mengasih jaringan dengan video call sama saudara-saudara atau anak saya. Dan mereka mengetahui keadaan saya selamat. Jadi terima kasih kepada Bapak Basarnas yang memberikan akses untuk mengetahui di mana keadaan keluarga yang kena dampak musibah banjir. Warga berterima kasih atas bantuan yang diterima selama di pengungsian sembari berharap pemulihan pasca bencana dapat dipercepat. Pemirsa, pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan bagi mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku dan uang kuliah mereka pun terhampat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu, karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Iwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumatera Utara dibuat takjub dengan kejernihan Sungai Ombilin yang sangat bening. Setelah diterjang banjir bandang, aliran dari Danau Singkarak justru berubah menjadi bersih. Warga Sumatera Barat dikejutkan dengan pemandangan istimewa. Viral di media sosial, Sungai Ombilin berubah menjadi bening usai diterjang banjir bandang. Aliran dari Danau Singkarak ini biru kehijauan dalam sejumlah video warga. Kejernihan Sungai Ombilin bahkan disamakan dengan Sungai Are di Swiss. Fenomena ini terjadi usai bendungan Ombilin dibuka untuk melepas debit air demi mencegah risiko banjir yang lebih parah lagi. Pelepasan dilakukan ketika permukaan danau mencapai ambang batas. Meski berarus deras, kondisi sungai tetap aman dan malahan menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah maraknya bencana akibat kerusakan lingkungan, sejumlah warga dengan sengaja membuang sampah ke Sungai Brantas, Jombang, Jawa Timur. Tak hanya 1-2 kantong, tapi 1 mobil penuh sampah dibuang. Beberapa kantong berisi potongan ternak dan darah. Aktivitas sejumlah warga membuang sampah seenaknya ke Sungai Brantas terekam kamera warga. Beberapa orang menumpang mobil pickup membuang puluhan kantong plastik dari atas jembatan Sungai Brantas, Desa Rejo Agung, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Sampah sebanyak 1 bak mobil pickup diantaranya berupa potongan tubuh dan jeroan ayam, darah, hingga sampah rumah tangga seperti pampers bayi.
Menurut warga, aktivitas buang sampah sembarangan ini berlangsung setiap hari, biasanya sore atau malam. Tapi warga tidak berani menegur karena takut dikeroyok. Pembuang sampah diyakini bukan warga sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jombang menyatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk mencari pelaku pembuang limbah ke Sungai Brantas. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang di Jawa Timur, mengalir sepanjang 320 km dan menjadi sumber kehidupan utama bagi warga Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, kecelakaan maut melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang. 1 korban tewas dan 5 korban lain luka-luka. Masih ada si Om di dalam. 2 korban kecelakaan beruntun di tol Cipularang masih dirawat di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan pada Larang. Kedua korban mengalami luka di kepala dan tangan. Sementara 3 korban terluka lainnya telah dipulangkan. Sementara 1 korban meninggal dunia masih berada di kamar jenazah rumah sakit. Sebelumnya, detik-detik usai kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang kilometer 112 arah Jakarta terekam kamera pengendara mobil. Sebuah mobil ringsek dengan penumpang di dalamnya terluka parah. 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun, terdiri dari sebuah truk dan 8 mobil pribadi. Diduga kecelakaan terjadi karena truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta mengalami remblong dan hilang kendali. 1 orang tewas di lokasi, sementara 5 lainnya terluka. Polisi kini selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat mengantuk, sopir truk molen menabrak belasan sepeda motor di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belasan motor yang terparkir di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang ini ringsek diseruduk truk molen di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah barat menuju timur. Tiba-tiba truk oleng ke kiri jalan dan menabrak belasan motor milik mahasiswa dan ojek online yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Polisi mengevakuasi kendaraan termasuk mengamankan pengemudi truk untuk dimintai keterangan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari arah Cikarang menuju Kalimalang sempat mengalami kemacetan. Kembali di Sindomala, pemirsa, krisis BBM dan pangan. Ratusan warga ramai-ramai menggeruduk kantor Bupati Aceh Tengah. Warga menuntut ketersediaan stok pangan dan juga BBM. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak, saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik.